Selamat pagi kepada dosen yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Radenino, sarjana teologi. Saya adalah mahasiswa PG Daljab, gelombang 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDN Talekoi. Selamat menyaksikan. Anak, selamat pagi. Pagi. Siap belajar? Siap. Sehat. Ya. Kita nyanyikan lagu dulu. Iya. Lagu tangan. Silakan, siapa yang memimpin? Ada. Lipat tangan, dudukkan kepala, tutup mata. Berdoa selesai. Ya. Kita absensi dulu. Gimana? Kita ada yang sakit? Sehat semua? Absen dulu ya. Absen. Amanda Leluli. Hadir. Hadir ya. Batara Tilda. Hadir. Eka Winarno. Hadir. Eka Winardi. Hadir. Glenn Timothy. Hadir. Jeremy Stenino. Hadir. Oksela. Lisa. Hadir. Iska Afrika. Hadir. Iska Afrika. Hadir ya. Sapa Andriano. Hadir. Ya, hadir semua ya. Berarti semua sehat. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran ya. Tema kita pada hari ini yaitu laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ya, bisa lihat ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menganalisis tujuan ya. Tujuan Allah menciptakan manusia segambar serupa dan segambar dengan
Allah. Nah, yang kedua, menjelaskan bukti-bukti ya bahwa bahwa Alkitab laki-laki dan perempuan ya, sama istimewa di mata Allah. Yang ketiga, menganalisis laki-laki dan perempuan sama derajatnya ya. Diciptakan oleh Allah sama derajatnya ya. Kita harus tahu dari mana dasar Allah menciptakan, di mana dasar Alkitabnya ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kemudian yang ketiga, kita harus mencari dasar, kita harus tahu dasar Alkitab. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama derajatnya ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus nanti kita akan boleh membuat doa syukur, ya sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kita telah diciptakan istimewa ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya belajar, Bapak akan bertanya dulu ya. Bapak bertanya dulu, siapa yang menciptakan manusia? Mungkin jawab. Ya, Jeremy, silakan. Allah yang Allah yang penuh kasih. penuh kasih. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menurutmu manusia itu sama istimewa? Iya. Siapa ya? Ya, silakan siapa? Ya, laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ya, laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kemudian selanjutnya, apakah laki-laki dan perempuan sama derajatnya di hadapan Allah? Ada yang mau jawab? Ya Pak, laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Ya, bagus. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Ya. Nanti kita cari tahu alasan ya. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama alasannya. Ya. Ya, lanjut. Pertanyaan keempat. Ya, Bapak masih punya pertanyaan keempat. Mengapa? Ya. Kamu istimewa. Mengapa kamu istimewa? Tidak mengapa. Ya, silakan. Sel. Karena saya bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan ya. Sangat bagus. Jadi yang pertama, kita diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, manusia sama-sama istimewa di hadapan Allah ya. Buktinya yaitu pada Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Yang ketiga ya, laki-laki dan perempuan sama derajatnya, dibuktikan oleh Kejadian 1 ayat 27 ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama serupa dan segambar dengan Allah, bukan laki-laki saja atau bukan hanya perempuan saja, tapi kedua-duanya, laki-laki dan perempuan sama-sama serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jadi ini sudah dibuat kelompok ya, kelompok. Kita akan mencari bersama-sama ya. Boleh dimanfaatkan alat ya. Silakan. Ya, boleh. Bapak akan tambah ada 4 soal lagi ya, 4 soal lagi. Silakan nanti soalnya sama ya, untuk kelompok 1 dan 2 sama ya. Soalnya tadi ada 4, kemudian ditambah 4 lagi ya.
Sudah? Kerjakan? Sudah. Itu satu. Ibu dua. Selesai. Sudah. Biasakan nomor satu. Untuk presentasikan jawabannya. Pertanyaan pertama. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan Allah. Salah ya. Ya, untuk nomor 2. Apakah menurutmu manusia itu sama istimewa? Gimana jawaban untuk kelompok satu? Menurut Alkitab, semua manusia sama karena semua memiliki martabat yang luhur dan diberi akal budi untuk membedakan baik dan buruk. Nomor 3. Apakah laki-laki dan perempuan sama derajatnya di hadapan Allah? Ya, derajatnya sama di hadapan Tuhan karena serupa dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang terakhir, nomor 4. Mengapa kamu istimewa di hadapan Allah? Menurut Alkitab, saya istimewa karena saya diberikan akal dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Allah. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang bicara? Saya. Pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan manusia? Allah Bapa. Nomor 2. Apakah menurutmu manusia itu sama istimewa? Menurut Alkitab, setiap manusia sama istimewa karena serupa dengan Allah. Ya, lanjut untuk nomor 3. Apakah laki-laki dan perempuan sama derajatnya di depan Allah? Artinya, keduanya punya nilai martabat dan dua nilai yang setara. Ya, lanjut nomor 4. Mengapa kamu istimewa di hadapan Allah? Karena saya mempunyai akal pikiran dan bisa membedakan baik dan buruk di hadapan Tuhan. Nah, beri tepuk tangan untuk terus ya. Jawabannya. Nah, tinggal kita susun dengan rapi lagi jawabannya. Nah, baik. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih ya, tadi sudah kedua kelompok sudah memberikan jawabannya ya. Ya. Jadi sudah menempatkan teknologi informasi sudah sebagai referensi tadi ya sudah ya. Tadi itu untuk menambah wawasan ya. Karena di sana sudah lengkap ya data-data dari pendapat tokoh-tokoh gereja. Berarti apa akan jelaskan mengapa laki-laki dan perempuan sama istimewa. Pada Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 itu adalah penciptaan manusia. Di ayat 26 Tuhan mengatakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tepatnya pada waktu penciptaan manusia. Ya, Bapak bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, itu tadi yang menjawab pertanyaan ya.
Mengapa manusia sama istimewa? Mengapa manusia mempunyai martabat yang istimewa? Nah, kemudian untuk ayat yang ke-27 ya, itu menjawab pertanyaan mengapa laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa ya. Karena di sana dikatakan dengan jelas, yaitu ya, di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya, menurut gambarnya ya, laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya laki-laki saja dan bukan hanya perempuan saja. Nah, dengan demikian maka laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa. Kemudian yang kedua, manusia memiliki martabat yang mulia ya. Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 itu sekaligus membedakan dari manusia dari ciptaan-ciptaan yang lain ya, membedakan karena manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau ciptaan-ciptaan yang lain tidak dikatakan serupa dan segambar dengan Allah ya, itu sekaligus membedakan. Nah, sifat-sifat Allah tadi ya, kasih dan kebaikan. Ulangi ya, kasih dan kebaikan, keadilan dan kebenaran, kebijaksanaan dan rasionalitas ya, akal, kreativitas dan kemampuan mencipta ya, kebebasan untuk memilih ya dengan menggunakan akal. Nah, jadi manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi semua manusia ya, dengan latar belakang apapun ya, dengan latar belakang apapun itu sama martabat ya, yang dia memiliki, sama-sama memiliki martabat yang mulia. Kemudian untuk yang kemampuan berpikirnya rendah ya dengan yang tinggi itu ada pendekatan diferensiasi ya untuk pendidikan ya. Nah, jadi semua punya martabat yang mulia. Kemudian yang ketiga, manusia diberi tanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi ya, atau disebut dengan kata lain mandat budaya. Nah, jadi dia bertugas, manusia ditugaskan untuk menjaga bumi, memelihara ya, mengelola dengan bertanggung dengan bertanggung jawab. Nah, kemudian serupa dan segambar dengan Allah juga berarti relasional ya, secara kasih atau mengasihi ya. Nah, kemudian yang kelima ya, makna manusia ya, serupa dan segambar dengan Allah, yaitu keserupaan dan kesegambaran dengan Allah terdapat pada Kristus Yesus, yaitu gambar dan rupa Allah yang sempurna. Karena manusia tidak akan pernah menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna ya. Terutama pada Kejadian 3 ya, tercatat bahwa manusia telah melanggar firman Tuhan ya. Manusia telah melanggar firman Tuhan sehingga gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Nah, maka Allah sendiri yang membentuk dunia ya, menjadi gambar dan menjadi manusia, menjadi gambar dan rupa Allah yang sempurna ya, untuk menebus manusia dan memperbaiki hubungan dengan Allah ya. Jadi tadi ya, kita di awal pelajaran ya, kita mempunyai tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yaitu ya, ulangi ya, kita akan menganalisis tujuan atau makna Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Apa yang membuktikan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama istimewa di mata Allah ya. Kita melihat ya, bukti-bukti yang dicatat oleh Alkitab. Ya, kita nyanyi dulu ya, kita nyanyi dulu ya, supaya bersemangat. Bapak seperti Yesus.
Semangat. Perintah ketiga, hormati nama Tuhan. Keempat, ingat hari Sabat. 5, hormati orang tua. 6, janganlah membunuh. Perintah ke-7, setia mengasihi. 8, janganlah mencuri. 9, janganlah berbohong. 10, selalu bersyukur. 10 perintah diberikan bagi kita. Kasihilah Tuhan dan sesama. Sudah segar sudah. Habis ini. Sehat. Segar. Dari pemilihan tadi, kira-kira apa yang menarik? Kira-kira apa yang menarik? Pelajaran seru. 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 Bagus. Ya. 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 Kemudian ya, kita mengetahui ya laki-laki ternyata perempuan sederajat dengan laki-laki. Jadi apa yang belum kalian pahami dari jalan tadi? Ya? Kira-kira apa yang belum kalian pahami dari jalan tadi? Ayo, apa yang belum kalian pahami kira-kira dari jalan tadi? Tidak ada kawan. Ya bagus. Ya. Jadi sudah jelas semuanya. Jelas semuanya. Nah kemudian hambatan apa? Hambatan apa? Misalnya seperti tadi ya, untuk apa? Memanfaatkan untuk teknologi informasi, ya, alat, ya, alat. Android, ya, untuk mempergunakan Android, nah agak kesulitan, ya tadi, ya. Akses ke Google Chrome misalnya, ya, AI, ya. Itu bisa untuk memanfaatkan misalnya ChatGPT, ya, Gemini dan sebagainya, ya. Jadi agak kesulitan, ya, itu hambatan. Ya mungkin minggu depan, mungkin selanjutnya bisa untuk dilatih kembali, ya, untuk dilatih kembali supaya lebih mahir menggunakan, ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini, ya, sudah selesai, ya, merupakan simpulkan kembali. Jadi yang pertama, kita diciptakan oleh manusia ciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, manusia sama-sama istimewa di hadapan Allah, ya. Buktinya yaitu pada Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Yang ketiga, ya, laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Dibuktikan oleh Kejadian 1 ayat 27, ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama serupa dan segambar dengan Allah, bukan hanya laki-laki saja atau bukan hanya perempuan saja, tapi kedua-duanya, laki-laki dan perempuan sama-sama serupa dan segambar dengan Allah. Ya, untuk minggu depan kita ada PR, ya, untuk menulis dan menghafal, ya, menulis dan menghafal. Nah, nanti Bapak akan print out, ya, kalian print out, ya, ya, kalian akan tulis dan hafal. Untuk ayat Alkitab tadi, ya, Kejadian 1 ayat 26-28, Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28, ya, untuk minggu depan, ya. Oke, ya. Kalian menulis dengan karya kalian sendiri, ya, kalian tulis. Nah kemudian kalian hafal. Ya, pelajaran sudah selesai, ya. Kita berdoa. Ya, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami, laki-laki dan perempuan, segambar dan serupa denganmu. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan sama berharganya di hadapan Allah. Tolong kami supaya kami dapat hidup dengan baik, saling menghargai sesama dan memakai talenta yang Kau berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami selesai. Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir. Engkau telah memberi kesehatan kepada kami, mampukan kami hingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin.